يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa kehidupan ini tidak hanya berjalan satu kali. Ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang isinya hisab atau perhitungan. Tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan. Termasuk juga semua sengketa yang ada di kehidupan pertama akan Allah selesaikan di kehidupan yang kedua. Sehingga apabila ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain dan kezaliman itu belum selesai, maka nanti akan dilanjutkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai dengan 31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan ayat ini, meskipun teksnya menyebutkan tentang sengketa antara orang-orang yang beriman dengan orang kafir yang mereka nanti akan berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi konteksnya bisa dibawa pada semua orang yang berselisih ketika di dunia. Semuanya akan diselesaikan di akhirat nanti. Artinya, semua bentuk sengketa, semua bentuk perselisihan, semua bentuk ketidakadilan atau bahkan ketidaknyamanan, semuanya akan ditegakkan keadilannya di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika firman Allah ini turun, sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasiz dzunub?" Wahai Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita pada hari kiamat nanti akan diulang di samping kita juga mempertanggungjawabkan dosa dari diri kita sendiri? Maka mari kita perhatikan jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, la yukarriranna alaikum hatta yuaddiya ila kulli dhi haqqin haqqah. Iya, akan diulangi hingga setiap orang yang memiliki hak akan memperoleh haknya masing-masing. Kemudian Zubair bin Awam kemudian langsung berkomentar, "Wallahi innal amra lasyadid." Demi Allah, jika seberat itu, tentu urusannya akan sangat berat. Kita bisa bayangkan, tatkala memiliki sengketa di dunia ini dengan orang lain, emosi kita bisa terkuras, dada kita terasa sesak, pikiran dan energi kita terkuras, membuat seseorang tidak nyaman, bahkan lelah. Kemudian kondisi ini akan diulangi lagi di hadapan Allah setelah kematian. Keresahan dan kelelahan batin itu akan diulang lagi di hari kiamat. Karena itu, ikhwani azani Allah wa iyyakum ajma'in, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat.
bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa seseorang menuju akhirat adalah sengketa yang terjadi dengan sesama manusia. Kenapa? Karena semakin banyak seseorang berselisih dengan orang lain, bersengketa terhadap suatu urusan, maka dia semakin berpotensi untuk melakukan kezaliman. Yang kezaliman ini akan dia bawa menuju pengadilan Allah di hari kiamat. Dan Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita seperti ini supaya kita sadar ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan di dunia ini. Bisa jadi kita menang di dalam sengketa di dunia karena tidak ada yang berani mengganggu, tidak ada yang berani menyentuh kita ketika di dunia. Tapi ingat, tidak ada yang hilang di akhirat nanti. Semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Ikhwani azzani Allah wa yakum ajma'in. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diceritakan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Datang dua orang yang memiliki hubungan keluarga menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing menyampaikan alasannya di dalam sengketa rebutan warisan. Orang pertama menyampaikan alasan, kemudian orang kedua juga melakukan demikian. Setelah kemudian keduanya selesai menyampaikan argumennya masing-masing dan meminta Rasulullah untuk memutuskan siapakah dari mereka yang lebih berhak terhadap warisan. Sebelum memberikan keputusan, Nabi SAW memberikan pengantar yang menakutkan bagi yang mendengarnya. Apa kata beliau? Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'allaka ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdi ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'a fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kata Nabi, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan kalian mengadukan sengketa kepadaku. Bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai berbicara daripada yang lainnya sehingga aku putuskan seperti yang kudengar. Maka barang siapa yang kuputuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya. Sebab itu seakan-akan aku memberikan potongan api neraka untuk. Setelah Nabi menyampaikan mukaddimah ini, dua orang tadi menangis. Kemudian salah satu mengatakan, ya Rasulullah, biarlah untuk saudara saya. Yang satunya pun mengatakan, wahai Rasulullah, warisan ini untuk saudara saya saja. Subhanallah. Nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah mengubah mereka. Yang awalnya tadinya rebutan harta, kemudian menjadi rebutan meninggalkan harta. Tidak mau mengambil hak orang lain. Mereka berhati-hati kalau harta yang mereka ambil mengandung unsur menzalimi orang lain. Karena itu ikhwani azani Allah wa yakum ajma'in, sesuatu yang paling besar menggugah seseorang untuk sadar dan mudah menerima nasihat adalah membangkitkan kesadaran mereka akan adanya akhirat. Ketika seseorang itu sadar adanya kehidupan setelah kematian, ketika seseorang sadar kalau dia nanti akan dihadapkan kepada Allah dan dia tahu semua yang belum selesai nanti akan diselesaikan di akhirat, maka orang akan menjadi lebih waspada. Ikhwani azani Allah, kita tahu di dunia ini keadilan tidak ada yang sempurna. Ada orang yang korupsi hingga dia meninggal tidak dihukum. Ada orang yang mengambil hak negara hingga akhir kehidupannya tidak tersentuh oleh hukum. Dan ada orang yang berhasil menang gugatan padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hak yang tidak selesai
akan dilanjutkan di akhirat. Karena itu, melalui kesempatan ini, kami mengajak kepada kita semuanya supaya kita berusaha menjadi seorang yang nol kezaliman. Bagaimana caranya? Jangan sampai ketika kita meninggal ada hak orang lain yang belum selesai. Segera kita tunaikan tatkala kita masih hidup. Apapun bentuk kezalimannya, baik itu dalam masalah harta, kehormatan orang lain, atau dalam bentuk yang lainnya, segera kita selesaikan dengan cara meminta maaf atau mengembalikan hak yang kita ambil secara zalim. Di akhirat nanti, dinar, dirham, dolar, atau mata uang apapun tidak bisa dijadikan alat bayar. Semuanya diselesaikan dengan dosa dan pahala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa sadar akan akhirat dalam setiap muamalah yang kita lakukan, sehingga kita bisa lebih hati-hati dan memiliki sifat wara tatkala kita mengupayakan harta yang halal. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.